Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada keluarga besar kaum muslimin, kaum muslimat, para santri dan para santriwati di PDI Exxon Mobil yang semoga Allah senantiasa berkahi, Allah senantiasa berikan kebaikan dan Allah jadikan hatinya berselimutkan dengan istiqomah dalam perjalanan kita menghambakan diri kepada Allah. Kerja di BDI merupakan salah satu dari sebuah kenikmatan yang harus disyukuri karena bekerja pada sektor yang halal hari ini menjadi sesuatu yang sangat berharga. Semoga itulah yang senantiasa menjadi keberkahan bagi setiap para sahabat kami, para teman kami yang hari ini berjibaku di kantor BDI dan kantor-kantor minyak yang lainnya. Bahwasanya ini merupakan salah satu kenikmatan dari kehidupan yang baik adalah kehidupan yang mendapatkan harta yang halal. Semoga ini akan menjadi kebaikan selalu insya Allah. Alhamdulillah tentunya kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan, terutama kenikmatan taman ilmu yang Allah anugerahkan kepada kita pada kesempatan sore kali ini. Semoga kita senantiasa mampu memberikan atmosfer pada kehidupan kita dengan konsep hati kita yang bersyukur kepada Allah. Karena sesungguhnya dan sejatinya syukur itu kalau boleh saya ilustrasikan, atau boleh saya analogikan, syukur itu kayak filter, syukur itu kayak saringan pada air yang mampu merubah air yang kotor, air yang keruh menjadi air yang bersih dan bening, layak dikonsumsi dan menghilangkan rasa haus dan dahaga. Maka sesungguhnya sebagaimana saringan itu mampu merubah air yang kotor dan keruh menjadi air yang layak diminum menghilangkan dahaga, maka syukur itu pun sama. Syukur itu ibaratnya mampu merubah setiap problematika menjadi kebaikan. Mampu merubah setiap musibah menjadi anugerah. Ketika kita senantiasa memiliki pada pucuk hati kita, pucuk kehidupan kita dengan konsep bersyukur. Siapapun yang bersyukur, maka setiap kekeruhan pada hidupnya akan menjadi sebuah kejernihan. Setiap masalah apapun yang dia jumpai, kalau dia bersyukur kepada Allah, maka setiap masalah itu berubah menjadi anugerah. Dan inilah yang menjadikan kita paham. Bukan yang masalah itu apa yang belum kita dapatkan. Yang masalah bukan terletak pada apa yang didapatkan oleh teman kita, walaupun kita belum mendapatkan. Tetapi yang menjadi masalah adalah ketika hati kita tidak memiliki saringan syukur pada setiap lembaran kehidupan kita. Maka inilah yang menjadikan kita belajar dari kisahnya seorang Nabi Ayub, yang beliau menderita dengan sakit yang Allah timpakan kepada Nabi Ayub hampir 18 tahun. Tetapi istrinya menjumpai bagaimana kesabaran dan bagaimana kekuatan hati dan jiwa Nabi Ayub walaupun beliau menderita penyakit yang berat. Anaknya satu persatu meninggal dunia, binatang ternak yang dia miliki pun dimatikan oleh Allah, hampir semuanya, dan tidak tersisa kecuali penyakit yang menempel pada dirinya. Sampai istrinya menyampaikan sebuah statement, menyampaikan sebuah pernyataan kepada Nabi Ayub. Wahai Ayub, kenapa kamu begitu kuat menghadapi ujian yang begitu sangat dahsyat beratnya semacam ini? Maka perhatikan bagaimana Nabi Ayub merubah setiap masalah dan ujian berat yang beliau hadapi dengan beliau menyampaikan sebuah pernyataan tentang syukur. Beliau berkata kepada istrinya, saya sudah disehatkan oleh Allah selama 70 tahun dalam kondisi yang sehat dan berkelapangan dan berlebih-lebih dalam kehidupan saya. Apakah saya tidak bisa untuk bersabar dan bersyukur pada sisa kehidupan saya setelah 70 tahun saya disehatkan oleh Allah? Perkataan inilah yang menjadikan kita mengambil sebuah faedah. Nabi Ayub mampu merubah setiap masalah yang beliau hadapi karena beliau memiliki saringan syukur ketika sakit yang beliau derita dibandingkan dengan kebaikan yang sudah Allah pernah berikan dalam hidupnya. Nah, inilah yang menjadikan kita paham syukur itu memang kayak saringan. Jadi kalau ada di antara saya, antum semuanya sedang mendapatkan masalah, sedang mendapatkan kesempitan, sedang mendapatkan problematika yang tidak kita harapkan, bersyukurlah. Ingatlah tentang kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Renungkanlah bahwasanya ujian kita tidak seberat ujian orang-orang lain yang pernah kita lihat. Maka inilah yang akan menjadikan kita mampu merubah setiap problematika menjadi sebuah anugerah, merubah setiap musibah menjadi kebaikan pada kehidupan kita.
Semoga kita senantiasa diberikan hati yang selalu bersyukur kepada Allah. Seluruh para sahabat-sahabat kami di BDI, Exxon Mobil yang semoga Allah rahmati dan semoga senantiasa diberikan kecintaan kepada ilmu yang tidak pernah putus. Tentunya kita paham betul bahwasanya salah satu di antara perkara yang menguatkan kita dalam kehidupan kita sebelum nanti kita berpulang dalam kehidupan alam barzah, yaitu adalah ketika kita mengingat balasan terbaik yang Allah berikan kepada setiap orang yang taat di dalam ibadah dan taat di dalam penghambaan dia kepada Allah. Mengingat balasan, yaitu adalah surga, itu memberikan kekuatan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang akan menjadikan kita kuat untuk menampik setiap godaan dan iming-iming yang haram ketika kita ingat bahwasanya setiap komitmen kita menahan diri dari perkara yang diharamkan oleh Allah mampu berbuah manis dengan rahmatnya Allah, yaitu adalah surga. Nah, inilah yang menjadikan kita paham betul kenapa banyak orang hari ini terseret dalam urusan dunia, terseret dengan hawa nafsu, tidak mampu meninggalkan dosa-dosa besar yang terus dia menjadi pecandunya. Mungkin salah satu alasan apabila kita menjumpai itu terjadi pada diri kita ataupun pada orang di sekitar kita, mungkin salah satu pemicunya adalah karena lemahnya keterkaitan hatinya dan keterikatan jiwanya kepada surga yang Allah sediakan, dan itu merupakan puncak balasan terbaik dari siapapun yang mampu melewati kehidupan ini dengan ujian. Nah, inilah yang menjadikan kita pingin supaya mengingatkan hati kita. Karena dunia itu pesonanya luar biasa. Dunia itu selalu berhasil men-touch up dirinya dan menyembunyikan rahasia tuanya. Sehingga yang ditampilkan oleh dunia itu adalah gemerlapnya dan iming-imingnya yang menggiurkan. Yang menjadikan banyak orang terkadang terperosok kepada dunia dan melupakan tentang tempat tinggalnya yang sudah disediakan oleh Allah kalau dia taat, yaitu adalah surga. Dan itulah yang menjadikan kita berupaya betul. Kita jangan sampai kualitas kehidupan kita selaku manusia jauh lebih buruk daripada kualitas keledai. Karena keledai itu memiliki kelebihan yang bisa menjadi sebuah renungan buat kita. Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, sesungguhnya keledai itu banyak sifat negatif yang disematkan kepada keledai. Makanya suara yang paling buruk suaranya keledai. Tapi walaupun keledai memiliki beberapa sifat yang negatif, tapi keledai itu memiliki salah satu keistimewaan. Keledai itu kalau kita bawa kemanapun pergi jauhnya, maka dia selalu tahu jalan pulangnya kembali ke kandangnya. Itulah keledai. Sama kayak kucing. Kucing itu kan kalau kita buang ke pasar, sebelum kita pulang kucingnya sudah sampai ke rumah kembali. Padahal kita membuangnya sudah jauh. Karena kucing dan keledai memiliki kemiripan, selalu mengerti jalan pulang. Makanya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu memotret sebuah perenungan yang sangat indah. Beliau berkata, sesungguhnya manusia kualitasnya tidak boleh lebih buruk daripada keledai. Yang tidak mengerti jalan pulangnya dia kepada kampung halamannya, yaitu adalah surga. Karena sesungguhnya kita ini rumahnya ada di surga. Berdasarkan kepada tempat sebelum Nabi Adam diturunkan, tempatnya adalah di surga. Berarti tempat jalan kampung kita, mudiknya kita itu adalah ke surga. Dan inilah yang menjadikan kita akhirnya ingin. Kita tidak ingin kualitas kehidupan kita kayak keledai, tidak ngerti jalan pulang. Yang akhirnya menjadikan kita justru berakhir dengan tempat yang paling buruk, yaitu adalah neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Dan inilah yang menjadikan kita membahas 175 jalan ke surga. Kenapa sih kita harus membahas kitab ini, Ustadz? Ya betul, kitab ini kita bahas. Karena kitab ini akan menjadikan kita rindu dan memiliki pucuk-pucuk kangen pada hati kita kepada sebuah tempat yang sudah Allah sediakan. Dan itu rindu tersebut tidak akan pernah kita miliki sampai kita mengkaji dan merenungi referensi. Rindu kepada surga itu tidak timbul secara instan. Tapi rasa rindu kepada surga itu timbul ketika kita mendapatkan referensi, mendengarkan terus dengan telinga kita, memikirkan dan memasukkan ke dalam hati kita. Maka timbullah rasa rindu kepada surga. Orang yang rindu kepada surga tentunya tidak mudah menggadaikan kehidupan akhiratnya dengan dunia. Maka inilah yang menjadi alasan kita. Kenapa harus membahas kitab 175 jalan ke surga? Karena memiliki rasa rindu kepada surga itu tidak bisa instan, kecuali harus digali dengan referensi.
Yang berikutnya adalah karena sesungguhnya kitab ini akan memberikan arahan kepada kita bagaimana jalan pulang kita ke kampung halaman kita, yaitu adalah surga. Dan inilah yang menjadikan kita membahas 175 jalan ke surga, walaupun sudah kita cukup bahas cukup lama, tapi ternyata kita masih berada pada mukaddimahnya. Tidak apa-apa, kita terus kaji secara sistematik, secara runut, supaya betul-betul ada secercah rasa rindu pada hati kita kepada kampung halaman terbaik kita, yaitu adalah surga. Semoga saya, semoga Mas Laude, semua yang hadir pada kesempatan Taman Ilmu, pada kesempatan sore kali ini, semoga kualitas kita tidak lebih buruk daripada keledai, di mana keledai selalu mengerti jalan pulang, dan jangan sampai manusia yang diciptakan di dalam kondisi fi ahsani taqwim justru malah tidak mengerti jalan pulangnya, dia menuju kepada Allah dan kepada kampung akhiratnya, yaitu adalah surga. Bagi yang membawa buku, mari kita buka halaman 30. Tentunya di sini kita bahas ciri-ciri wanita penduduk surga. Di sini kemudian merupakan salah satu di antara fasilitas yang Allah berikan kepada surga itu adalah ada para bidadari yang Allah ciptakan di dalam surga. Tentunya pembahasan masalah bidadari di dalam surga, kenapa tidak ada bidadara, sudah pernah kita sampaikan dulu. Kalau tidak salah, dalam pertemuan offline dulu di kantor. Kalau memang lupa, saya ingatkan kembali. Kenapa tidak ada bidadara, tetapi justru ada bidadari? Apakah surga itu identik dengan kaum laki-laki dan tidak identik dengan perempuan? Tentunya tidak. Allah dan Rasul tidak pernah membedakan laki-laki dan perempuan. Kalau Allah dituduh membedakan antara laki-laki dan perempuan, pertanyaan kita, lalu siapa yang mencintai perempuan kalau penciptanya saja kita tuduh tidak mencintai perempuan? Allah itu mencintai perempuan sebagaimana Allah mencintai setiap laki-laki dari hambanya. Dan mereka mendapatkan balasan yang sama dari setiap ketaatan yang mereka lakukan, dan tidak pernah dijadikan perempuan berada pada lapisan yang kedua. Pada lapisan primer, pada lapisan sekunder, pada peradaban keimanan, itu tidak pernah. Itu hanyalah sebuah tuduhan-tuduhan tidak terbukti, tuduhan-tuduhan hoax yang selalu dilemparkan sama mereka yang ingin memadamkan cahaya Allah. Makanya kalau kita lihat ya, perempuan itu dimudahkan betul untuk mendapatkan surga. Ibu-ibu dan bapak tidak pernah menjumpai satu agama yang paling memudahkan perempuan untuk memasuki surga kecuali adalah agama iman, agama Islam. Karena Allah yang memudahkan. Makanya perempuan itu Masya Allah, ketika mereka beribadah, mereka tidak perlu ke masjid, mereka cukup berada di dalam rumahnya, tetapi pahala mereka sama dengan laki-laki yang pergi ke masjid. Perempuan tidak dibebankan mereka bertanggung jawab terhadap kondisi ekonomi keluarganya, tetapi laki-laki yang bertanggung jawab terhadap ekonomi keluarganya. Dan semenjak perempuan itu menikah, maka semenjak dia dinikahi seorang laki-laki, maka seluruh perbuatan yang dia lakukan akan ditanyakan pertama kali kepada suaminya sebagai kepala rumah tangga, sebagai ra'in, sebagai seorang pemimpin. Sebelum pertanyaan itu ditujukan kepada perempuan. Makanya perempuan itu betul-betul Allah mudahkan di dalam kebaikan, dan Allah tidak pernah menjadikan wanita berada pada lapisan yang kedua. Karena sesungguhnya tidak ada zat yang paling mencintai setiap makhluk yang Allah ciptakan dan Allah rahmati, Allah berikan rahimnya, Allah berikan rahmatnya, kecuali yang paling besar adalah Allah, dan tidak ada yang mengalahkan kecintaan Allah kepada makhluknya. Ini yang kita harus bahas dulu. Setelah kita memahami bahwasanya kecintaan Allah itu begitu besar kepada laki-laki dan kepada wanita yang taat kepada Allah, maka pertanyaan kita, kenapa ada bidadari tetapi tidak ada bidadara? Tentunya ini kita harus paham. Jawaban yang kedua adalah walaisa dzakaru kal unsa. Laki-laki dan perempuan itu memang tidak pernah sama dalam proses penciptaan, dalam proses fisiknya, dalam proses psikologinya, itu tidak pernah sama. Makanya perempuan itu sesungguhnya perempuan itu tidak membutuhkan banyak laki-laki. Tetapi perempuan itu membutuhkan satu laki-laki yang bertanggung jawab dan memberikan kasih sayang kepada mereka. Beda dengan laki-laki, beda dengan kemudian laki-laki sebagian di antara mereka yang memang mereka itu fitnah terbesarnya adalah perempuan.
Makanya Allah memberikan bidadara di surga supaya setiap laki-laki di atas muka bumi ini mereka mampu menahan dari yang haram supaya mereka mendapatkan yang halal dalam kehidupan kelak di surga ketika mereka menjaga dirinya dari perempuan-perempuan yang tidak halal baginya dalam kehidupan di dunia. Ya, dan fitnahnya laki-laki itu perempuan. Makanya Allah memberikan kepada laki-laki nanti di surga itu bidadari. Kalau perempuan itu tidak membutuhkan bidadara. Karena perempuan itu membutuhkan suaminya yang memberikan kasih sayang, memberikan tanggung jawab, dan itu lebih daripada cukup. Karena memang fitnahnya perempuan itu bukan pada laki-laki, tapi fitnahnya perempuan itu adalah pada hartanya atau pada rumahnya. Makanya selalu identik perempuan itu kalau disebutkan di dalam Quran dan hadis, kalau berkaitan tentang surga, selalu identik dengan sebuah sifat yang bernama rumah. Ya. Makanya permintaan dari Asiyah binti Muzahim itu apa? Dibangunkan untuknya sebuah rumah di surga. Nah, itu sebuah rumah di surga. Itu selalu identik dengan permintaan rumah. Karena memang perempuan nanti ketika di surga mereka mendapatkan rumah dan mereka mendapatkan suaminya yang akan menjaganya, dan dia tidak membutuhkan bidadara karena sesungguhnya mereka fitnahnya perempuan itu tidak butuh banyak laki-laki. Nah, itu diantara proses penciptaan laki-laki dan perempuan yang berbeda. Berbeda itu bukan berarti membedakan, berbeda itu berarti karena memang karakternya di dalam penciptaan semacam itu. Kemudian kenapa ada bidadari, tidak ada bidadara? Karena sesungguhnya kita paham Allah itu mensifati dirinya pada surat Al-Anbiya, la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah perbuat, tetapi kitalah yang akan ditanya. Nah, itulah yang kita ulang kembali, kita refresh kembali. Kenapa di surga ada bidadari tetapi tidak ada bidadara? Maka kemudian ciri-ciri wanita ketika mereka menjadi wanita di surga itu tentunya disebut dengan bidadari. Ya. Hurul Ain, mereka disebut dengan bidadari bermata jeli. Ya. Sebelum saya menyampaikan tentang bidadari ini dan bagaimana surat Al-Waqiah itu menjelaskan tentang para bidadari di surga, penting harus kita paham. Dan ini termasuk perkara pokok yang banyak orang belum mengetahui. Wanita di surga wanita di dunia yang mendapatkan surga itu jauh lebih cantik dan lebih mempesona daripada bidadari. Ini akidah di dalam Ahlussunnah wal Jamaah. Kenapa wanita di bumi yang memasuki surga mereka menjadi wanita yang sangat mempesona dan sangat istimewa dibandingkan para bidadari? Padahal para bidadari dijelaskan, kalaulah mereka memandang, ya, kalaulah kemudian mereka memandang, maka sesungguhnya pandangannya itu bisa menyinari seluruh permukaan bumi. Tapi ternyata ketika nanti para penduduk bumi dari kalangan wanita yang mereka mampu mendapatkan surga dengan rahmatnya Allah, maka kecantikan para wanita di dunia itu mengalahkan para bidadari. Kok bisa, Ustaz? Iya. Jadi tidak perlu khawatir bahwasanya nanti kalau suami saya sama bidadari, saya terus gimana? Tidak perlu khawatir, karena sesungguhnya para wanita di dunia yang memasuki surga itu mereka menjadi pemimpin para bidadari di surga. Pemimpinnya itu wanita bumi yang memasuki surga. Kenapa, Ustadz? Maka para ulama menjelaskan, karena bidadari semenjak pertama kali diciptakan, mereka tidak pernah melewati ujian sebagaimana para wanita bumi melewati ujian. Mereka tidak pernah melewati fase melahirkan, mereka tidak pernah melewati fase menyusui, mereka tidak pernah melewati fase mengalahkan nafsunya, mereka tidak pernah melewati fase bagaimana dia menyapai hawa nafsunya supaya mengikuti suaminya, bagaimana dia harus bangun di tengah malam, harus kemudian kerongkongannya kering ketika melaksanakan puasa, tidak pernah bagaimana perutnya kosong ketika dia menjalankan puasa sunnah. Tidak pernah dilewati oleh mereka, para bidadari itu. Yang melewati itu adalah para wanita-wanita bumi yang taat kepada Allah. Maka setiap ujian yang dilewati oleh para wanita-wanita bumi sampai dia layak mendapatkan rahmat untuk dimasukkan ke dalam surganya Allah, inilah yang menjadikan para wanita bumi mereka dimuliakan oleh Allah dan mereka menjadi pemimpin para bidadari yang ada di surga. Jadi kecantikan para bidadari tidak akan pernah mampu mengalahkan wanita-wanita bumi yang mereka telah menjadi penduduk surga. Ya. Dan itu yang kita harus paham. Kebersamaan
seorang laki-laki, karena setiap laki-laki nanti ketika di surga mendapatkan 2 istri dari kalangan bidadari. Tapi kebersamaan laki-laki penduduk surga bersama dengan para bidadari tidak akan pernah mengalahkan romantismenya seorang laki-laki bersama dengan istrinya kalau mereka berkumpul di surga. Kalau mereka berkumpul di surga. Karena nanti suami istri kaitannya dengan hubungan hari akhirat itu terbagi berbeda-beda. Ada suami istri yang sama-sama masuk neraka. Kayak Abu Jahal, kayak Abu Lahab dengan Ummu Lahab atau Ummu Jamil. Ada kemudian laki-laki yang masuk surga, perempuannya tidak masuk surga. Nabi Nuh, Nabi Lut, suaminya masuk surga, istrinya tidak masuk surga. Ada yang kemudian istrinya masuk surga, suaminya tidak masuk surga. Kayak Asiyah binti Muzahim dengan suaminya. Fir'aun di neraka, Asiyah binti Muzahim di surga. Ada yang dua-duanya masuk surga, seperti Rasulullah dengan Ibunda Khadijah. Itu kemudian dua-duanya masuk surga. Ibrahim itu kemudian dua-duanya masuk surga. Maka ketika suami, lalu kemudian mereka mendapatkan istrinya juga berada di surga, maka sesungguhnya ketika ada suami istri mereka itu kemudian di surga, romantisme antara suami istri yang di surga, yang bertemu kembali di surga jauh lebih besar daripada romantisme ketika seorang penduduk surga bersama dengan para bidadari. Kok gitu, Ustaz? Iya. Karena laki-laki penduduk surga ketika mereka mendapatkan balasan dengan 2 wanita bidadari di surga, tidak ada sebuah kisah yang bisa mereka share. Dan tidak ada sebuah cerita yang bisa mereka bagi di antara mereka dengan para bidadari itu. Karena bidadari tidak memiliki kisah-kisah romantisme dengan laki-laki yang menjadi pemiliknya di antara penduduk surga. Beda laki-laki dan perempuan yang suami istri ketika mereka berhasil melewati ujian kehidupan, mereka ketika memasuki surga, keindahan mereka ketika di surga itu tidak bisa dikalahkan dengan keindahan laki-laki itu bersama bidadari. Kenapa? Mereka akan teringat perjuangan-perjuangan yang mereka lewati ketika dulu di dunia. Sampai akhirnya mereka dua-duanya mendapatkan rahmat dan menjadi pasangan yang dipertemukan kembali oleh Allah di surga. Ya. Jadi kalau memahami bidadari itu harus kita pahami dengan ilmu supaya tidak timbul prasangka dan tidak timbul komentar yang tidak semestinya. Ya, memang di dalam surga itu ada bidadari, tapi kedudukan bidadari itu kalah dengan wanita bumi yang memasuki surga. Memang betul laki-laki akan mendapatkan 2 bidadari, tapi romantisme laki-laki bersama para bidadari itu tidak ada romantismenya. Karena romantisme dia bersama dengan istrinya kalau dua-duanya memasuki surga. Makanya dijadikan oleh Allah kalau bagi suami istri pada waktu di surga, dan ini membuat kita harus mengimaninya, setiap satu pekannya, para laki-laki mereka akan pergi ke pasar, tapi pasar yang tidak berjualan jual beli. Mereka akan kemudian setiap hari Jumat mereka pergi ke pasar dan mereka mendapatkan angin dari utara. Setiap angin itu berembus mengenai wajah mereka, bertambah gagahlah dan bertambah tampanlah setiap laki-laki penduduk surga. Dan perempuan yang ditinggalkan, istri mereka yang ditinggalkan di rumah, maka mereka akan ditambah kecantikannya oleh Allah. Dan itulah yang menjadikan hubungan suami istri di surga itu betul-betul maksimal, yang tidak bisa disamakan dengan hubungan cinta yang pernah terjadi ketika di dunia. Bapak dan Ibu, saya ajak untuk merenung tentang bagaimana kualitas cinta suami istri di dunia dan di akhirat. Bapak dan Ibu tahu, Allah memiliki mi'atur rahmah. Allah itu memiliki 100 rahmat. Satu rahmat Allah bagikan kepada seluruh makhluknya di dunia. Itu pakai satu rahmatnya Allah. Disitulah kita menjumpai ada seorang suami cinta sama istrinya, ada istri cinta banget sama suaminya, ibu sayang sama anaknya, binatang buas tidak menerkam anaknya, itu pakai satu rahmat yang Allah bagikan kepada seluruh makhluknya. Dari semenjak Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir yang melihat surga, yang melihat matahari terbit dari arah barat. Itu pakai satu rahmat. Kalau ada di antara ibu-ibu dan bapak karyawan BDI yang hari ini sedang merasakan cinta yang sangat begitu mendalam terhadap pasangannya, suami atau istrinya, itu hanya pakai satu rahmatnya Allah. Padahal dengan satu rahmat itu berapa banyak orang yang sering ngomong, ya Allah jangan tinggalkan saya ya Mas.
Berapa banyak dengan satu rahmat itu ada seorang istri yang berkata, temani saya sampai tua. Ada banyak seorang laki-laki yang berkata kepada istrinya, jadilah orang yang di sampingku sampai kita nanti melewati masa senja. Itu pakai satu rahmat. 99 rahmat Allah tidak berikan di dunia. Allah berikan nanti, kelak di surga. Antum, Bapak dan Ibu bisa membayangkan dari hadis sahih ini. Kalau satu rahmat kita sudah merasakan betapa dalamnya cinta kita kepada anak, cinta kita kepada ibu, cinta kita kepada bapak, itu baru memakai satu rahmat. 99 rahmatnya itu nanti kelak di surga. Maka kita bisa membayangkan, meraba sebesar apa cinta, sebesar apa kekuatan cinta antara seorang suami istri kalau mereka sudah di surga ketika mereka dipertemukan kembali. Makanya inilah yang menjadikan kita harus paham ya, visi kehidupan kita bersama keluarga kita yaitu adalah bagaimana kita itu bukan sehidup semati tetapi sehidup sesurga. Makanya penting bagi kita, yang kita harus pahami itu apa? Jadilah seorang istri yang tidak pernah lelah dan tidak pernah letih untuk meminta keridhaan dari suaminya, karena di balik punggung seorang suami di situ ada pintu surga yang kelak akan memanggilmu dan memasukkan dirimu ke dalam surganya Allah. Dan jadilah laki-laki yang bijak. Jadilah seorang suami yang bijak. Yang mana jangan gampang-gampang murka kepada istrinya dan jangan terlalu sulit untuk diraih ridhonya. Apakah kita rela kalau ibu dari anak-anak kita, ibu dari anak-anak kita, mereka akan mendapatkan neraka hanya karena kita mudah kecewa? Berkeluarga itu tidak menjanjikan kepuasan, tetapi berkeluarga itu pastinya menjanjikan keberkahan. Dan keberkahan itu tidak akan bisa kita peroleh kecuali adalah semangat kita di dalam berkeluarga adalah memberikan yang terbaik. Seorang istri, dia tidak boleh lelah bagaimana mencari keridhaan dari suaminya. Walaupun istri memiliki kekurangan, dia diciptakan dari tulang rusuk. Akalnya kurang karena didominasi oleh perasaannya yang begitu besar. Memang itulah fitrahnya. Tapi fitrah itu kalau dihujani dengan ilmu, fitrah bengkoknya itu akan membaik ketika dia tidak pernah bosan membasahi tulang rusuknya yang bengkok dengan ilmu. Tapi jangan hanya meminta dan menuntut istri supaya istri kita minta keridhaan kita, berusaha untuk mencapai keridhaan kita. Jangan hanya gitu seorang suami. Ini teguran untuk saya, teguran untuk setiap laki-laki. Setiap jadi laki-laki pun sama. Jangan mudah-mudah murka sama istri kita. Lalu kemudian jangan mudah-mudah kita mengancam istri kita dengan neraka. Apakah kita ridho? Apabila ibu dari anak-anak kita kemudian berujung ke neraka? Jadilah seorang laki-laki yang mudah diraih ridhonya oleh seorang istri. Jadilah laki-laki yang memiliki hati sebagaimana pinggir pantai. Sekeras apapun wanita menggores pasir di pinggir pantai, biarkan gelombang waktu menghapusnya secara cepat. Karena kita tahu kemarahannya istri, kekesalannya, omongannya yang terkadang menyakitkan, terkadang dia lupa kebaikan yang telah kita lakukan secara maksimal sebagai seorang suami, itu lahir dari fitrah bengkoknya wanita ketika menjadi tulang rusuk. Dan itu memang fitrahnya gitu. Walaupun itu tidak dibenarkan setiap waktu. Makanya dituntut wanita dengan tulang bengkoknya, rusuk yang bengkok itu dia harus dihujani dengan ilmu. Supaya bengkoknya tidak sampai merusak dan membinasakan serta memberikan kerusakan. Ya, sekali lagi ya, marilah kita menjadi seorang suami yang jangan sulit diraih ridhonya. Kamu harus begini, baru dapat ridho saya. Sulit betul. Jadilah laki-laki yang luwes, mudah diraih ridhonya. Dan jadilah seorang istri yang mudah betul, yang kemudian mudah betul ingat kembali bahwasanya tujuan hidupnya setelah beribadah kepada Allah itu adalah menggapai ridho suaminya. Karena rahmatnya Allah itu ada di balik ridhonya seorang suami dalam kehidupan seorang wanita. Ini kalau kita cocokkan klop nih. Jadi tidak ada menang-menangan. Ya, tidak ada menang-menangan. Istri tidak selalu merasa benar.
Dan jangan pernah merasa benar, karena tulisan yang sering dijadikan menjadi menjadi bulian, misalkan wanita selalu merasa benar. Anak khawatir kalau kita terus membaca itu tanpa kita sadari masuk di dalam pikiran kita, dan akhirnya perempuan itu ya akhirnya merasa benar terus. Ya bagaimanapun perempuan harus mengevaluasi bagaimanapun mereka memiliki kekurangan karena mereka diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok. Tapi laki-laki, sekali lagi, jadilah laki-laki yang gampang diraih ridhonya oleh seorang istri. Itu supaya dapat. Makanya setelah kita membahas itu, supaya apa? Supaya kualitas kita bersama keluarga kita dalam kehidupan di dunia ini, maka kualitas keluarga inilah yang akan menjadikan laki-laki dan perempuan berjumpa kembali dengan keluarganya nanti di surga. Dan betapa nikmatnya kalau kita bersama dengan istri kita. Karena apa? Memori yang pernah kita lewati bersama dengan istri kita akan menjadi memori penuh dengan kenikmatan ketika membicarakan itu di kampung surga. Ketika semua pengorbanan dan perjuangan kita di dunia sudah selesai. Lalu kita bersama dengan orang yang kita cintai berjumpa kembali di tempat yang jauh lebih baik daripada kehidupan di dunia. Kan sudah sering saya menyampaikan kan, Bapak dan Ibu, saya sering sekali menyebutkan kenikmatan surga itu setidaknya terfokus pada 3 hal. Yang paling tinggi melihat wajahnya Allah. Paling tinggi itu, tidak bisa dinafikan. Yang kedua, berjumpa dengan para nabi dan para rasul. Yang ketiga, kedudukan kemudian di surga itu apa? Berjumpanya kita kembali dengan keluarga kita. Dan itulah yang kemudian menjadikan kita memahami. Semoga kita termasuk orang-orang yang dimudahkan untuk mendapatkan itu. Istri kita semoga menjadi wanita-wanita pemilik tulang rusuk yang bengkok, yang tidak pernah letih menabur pada bengkok tulang rusuknya dengan ilmu, supaya dia tetap ingat bahwasanya tujuan dia setelah beribadah kepada Allah itu mendapatkan keridhaan dari suaminya. Dan supaya setiap laki-laki adalah orang yang paling luwes dan paling murah memberikan ridhonya kepada seorang istri. Apakah kita rela istri yang telah menemani kita walaupun penuh dengan kekurangan, lalu berakhir di neraka? Tentunya tidak ada hal yang paling indah kecuali berjumpanya kita dengan istri kita nanti di surga. Sekarang setelah membahas itu, mari kita bahas ciri-ciri wanita penduduk surga. Yaitu adalah kita bagi, ini ada 2. Ada wanita bumi yang memasuki surga, ada bidadari. Maka di sini menceritakan tentang wanita-wanita bumi yang akhirnya menjadi penduduk surga. Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abkara uruban atraba li ashabil yamin. Sesungguhnya kami menciptakan mereka para bidadari dengan langsung. Kami jadikan mereka gadis perawan penuh cinta lagi sebaya umurnya, dan kami berikan mereka kepada golongan kanan dari para penduduk surga. Artinya bahwasanya para wanita di surga, entah dia bidadari ataukah memang istrinya di dunia yang memasuki surga, maka dijadikan oleh Allah bagaimana mereka itu dalam kondisi gadis setiap waktunya. Sehingga tidaklah seorang suami mendatangi mereka kecuali Allah jadikan kembali mereka sebagaimana gadis. Dan tentunya sudah saling paham ya, umur kita nanti ketika menjadi penduduk surga itu umur kita adalah antara 30 sampai 33 atau 35. Umur ini range-nya Allah berikan kepada penduduk surga karena puncak kematangan fisik kita itu ya di antara 30 sampai 35 itu. Ya. Makanya dijadikan mereka sebagaimana gadis-gadis yang Allah berikan untuk memaksimalkan puncak kebahagiaan yang didapatkan di dalam kehidupan di surga kelak. Ya, makanya inilah puncak kebahagiaan itu adalah di surga. Ada sebuah perkataan bagus ya dari Syekh Ali Tontowi, kalau tidak salah, kepada kita. Beliau mengatakan kepada kita, aku mencari kata bahagia dan aku tidak menemukan bahagia di dalam Al-Quran kecuali hanya disematkan di sebuah tempat, yaitu adalah di surga. Allah menyampaikan kata bahagia itu berkaitan tentang surga hanya di satu tempat. Wa ammal ladzina su'idu fafil jannah. Orang yang bahagia itu ya nanti di surga. Ya karena memang itulah yang menjadikan kita paham. Semuanya di surga itu tidak ada celah untuk tidak bahagia. Semuanya.
di-range oleh Allah, diatur oleh Allah, diformat oleh Allah, semuanya merasa bahagia. Sehingga tidak ada satu tempat di surga itu kecuali memberikan kebahagiaan secara maksimal. Beda dengan kehidupan kita di dunia kan. Kalau kehidupan kita di dunia tidak lepas dari berbagai macam ujian, kesulitan, kesukaran, dan berbagai macam konsekuensi dari ujian itu, karena memang dunia adalah tempat hukuman. Sebagaimana itu pula yang kita dapatkan dari Nabi Adam ketika Nabi Adam diturunkan di surga itu bukan karena Nabi Adam sedang diberikan fasilitas, tapi pada dasarnya sedang diberikan ujian. Makanya puncak kenikmatan dan kebahagiaan itu di surga sampai dijumpai bagaimana hubungan cinta kasihnya, bagaimana hubungan suami istrinya dijadikan tidak akan pernah sama dengan apapun yang pernah mereka dapati di dunia. Makanya Masya Allah ya, yang menyamakan antara kehidupan di dunia dengan di surga itu hanyalah nama. Tapi hakikatnya tidak akan pernah mampu diserupakan. Di surga ada istri? Ada. Tapi apakah kenikmatan bersama istri sama dengan kenikmatan di surga? Tidak. Namanya aja sama. Tapi kenikmatan yang didapatkan dan kebahagiaannya itu tidak akan pernah mampu terfikirkan. Mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara bi balil bashar. Sampai Rasulullah itu kan mengatakan belum ada pernah mata yang memandang, belum pernah ada telinga yang mendengarkan secara detail dan bagaimana sejatinya di surga itu, dan belum pernah ada pikiran yang betul-betul bisa menggambarkan indahnya surga itu dan kenikmatannya itu kayak apa. Untuk siapa? Untuk mereka yang tidak pernah mereka itu berhenti berharap dan memperbaiki diri untuk mendapatkan surganya Allah. Ya. Maka kemudian di sini disebutkan uroban utroba. Urub itu kalau kita lihat di sini dalam surat Al-Waqiah 37. Uruban itu artinya sebagian ahli tafsir mengatakan wanita yang cantik. Ya. Super cantik. Kalau kemudian urub sebagian itu mengatakan yaitu adalah tutur katanya yang indah. Nah ini sekaligus pula untuk menjelaskan kepada kita kan, memang perempuan itu memang diuji dengan lisannya kan. Makanya kemudian urub artinya adalah wanita di surga itu sudah dipastikan mendapatkan garansi jaminan. Tutur katanya itu indah, menyenangkan bagi suaminya dan tidak ada pernah satu kata pun kecuali menyenangkan terus bagi suaminya. Kebahagiaan suami itu secara fisik dan secara hati. Masya Allah itu. Makanya dijadikan perkataannya wanita-wanita nanti di surga itu penuh dengan perkataan yang indah. Karena memang wanita itu ujiannya pada lisan. Makanya kan kalau kita ngelihat gaya kita kalau sedih itu menggambarkan tempat dosanya kita masing-masing. Kalau laki-laki nangis atau sedih itu selalu yang ditutup tuh mata. Seakan-akan menggambarkan bahwasanya dia banyak dosa dengan matanya. Perempuan tuh kalau lagi sedih nangis tuh yang ditutup mulutnya. Untuk menggambarkan seakan-akan memang tempat dosanya perempuan itu ya di lisan itu. Ya. Makanya sampai Rasulullah itu mengatakan aktsara ma yudkhilun nas an-nara ala juwafan. Dua perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke neraka itu ya lubang mulutnya dan lubang kemaluannya. Kalau kemaluannya itulah fitnahnya laki-laki. Kalau lubang mulutnya itulah fitnahnya perempuan. Nah memang perempuan itu ujiannya itu pada lisannya. Sulit untuk mengendalikan lisannya, terutama ketika sedang kecewa. Makanya sampai-sampai kita jumpai dalam hadis Rasulullah kita belajar ya, yang paling banyak memasukkan perempuan ke neraka itu bukan karena dia tidak pakai jilbab, bukan karena dia berzina, bukan karena dia tidak sholat, bukan itu. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, dan hadis ini mungkin sudah sering terdengar oleh kita. Rasulullah mengatakan ra'aitun nara wa ra'aitu aksaru ahliha an-nisa. Aku melihat neraka dan aku melihat sebagian besar dari penduduk neraka itu adalah perempuan. Sampai para sahabat kaget. Ayakfurna billah ya Rasulullah, apakah mereka kufur sama Allah sampai mereka dominan di dalam neraka? Tidak, mereka enggak kufur sama Allah. Yakfurna bil asyir, tetapi mereka itu kufur kepada suaminya. Bentuk kufur suaminya itu gimana? Bentuk kufur dari suaminya itu adalah ketika suaminya telah berbuat baik sepanjang hidupnya, lalu tiba-tiba ada seorang suami yang melakukan kesalahan, begitu cepatnya emosi
yang mengendalikan perasaan seorang wanita sampai wanita itu lalu berkata, "Mali ra'aitu minka khairan qatun." Kenapa ya? Kalau aku ngelihat kamu tuh nggak ada kebaikannya sama sekali. Jadi ibaratnya panas setahun hilang dengan satu kali hujan. Itulah perempuan, diuji dengan lisannya. Makanya uroban, maka dijadikan nanti para penduduk surga itu apa? Mereka itu wanitanya itu terjaga lisannya. Karena mereka sudah melewati ujian ketika di dunia itu. Makanya para wanita itu kalau ditanya apa sih yang bisa memasukkan kita ke surga? Jaga lisan, terutama kepada suaminya. Saya akan ambilkan sebuah permisalan yang gampang. Ambilkan 2 botol itu, Mas. Ini sebuah permisalan aja, Bapak dan Ibu. Ini kalau misalkan botol ada sodanya, dua-duanya ada soda. Saya kocok nih, dua-duanya saya kocok. Kocokannya keras, goncangannya banyak. Ya. Yang kanan saya buka. Apa yang terjadi? Maka air di dalam botol soda ini akan keluar. Keluar dia. Lalu volume airnya berkurang. Misalkan dari 1 liter jadi tinggal 200 mili. Ya. Kalau saya buka. Ini yang kedua, saya kocok sama dengan yang pertama. Bedanya saya tidak buka. Saya biarkan aja. Apa yang terjadi? Berlalu waktu sejam, setengah jam lah, 1 jam. Maka akhirnya dia kalau dibuka juga tidak akan muncrat. Volume airnya masih ada. Ini ilustrasi ringan untuk menjadi sebuah pegangan kepada kaum wanita, tapi juga bisa untuk laki-laki sebenarnya juga. Inilah betapa dahsyatnya ketika seseorang sudah berucap. Kualitas kehidupan kita itu banyak berkurang ketika kita banyak ngomong. Persis sebagaimana soda yang diguncang lalu dibuka. Itu ibaratnya permisalan kayak orang yang ngomong. Akhirnya kualitas hidup kita hilang itu gara-gara omongan, ketika omongan itu akhirnya membuat banyak masalah pada kehidupan kita. Makanya Masya Allah, disinilah kemudian kita memberikan sebuah insight untuk kalangan wanita ya. Kalau sudah berada di antara suaminya, ya, kalau ingin suaminya itu diberi, kalau kita ingin mendapatkan surga dari suaminya, perhatikanlah lisan dan apa yang keluar dari lisan kita. Itu yang kemudian kita harus mengerti. Makanya dijadikan di dalam surat Al-Waqiah itu uroban. Uroban itu artinya omongannya indah. Karena memang perempuan itu sebenarnya diukurnya itu ya setelah kecantikannya ya omongan. Secantik apapun omongannya judes, jadi nggak menyenangkan. Ya. Nah, di dunia ini terkadang yang kita jumpai ada orang yang cantik, mempesona, tetapi pembicaraannya tidak sebagaimana fisiknya. Ada omongannya bagus tapi fisiknya biasa. Sedikit sekali yang mampu mempadu-padankan antara kecantikan dirinya dengan kelembutan tutur katanya di hadapan suaminya. Banyak perempuan yang mereka mampu lembut sama teman kantornya. Mampu lembut sama teman-teman alumni SMP dan SMA-nya. Tapi tidak mampu lembut kepada suaminya. Sebagaimana sebaliknya juga semacam itu. Nah, makanya inilah yang menjadikan kita harus paham. Penduduk surga itu dijadikan bagaimana para wanita-wanita mereka itu dijadikan oleh Allah. Omongannya itu luar biasa. Menyejukkan, menenangkan, sebagaimana fisik mereka yang luar biasa. Masya Allah ya. Inilah yang kemudian menceritakan tentang bagaimana para wanita di surga. Nah, sekarang kita buka halaman 32. Nyanyian para bidadari di surga dan bagaimana musik mereka. Ya. Nanti kita akan bahas insya Allah dalam pertemuan kita berikutnya. Semoga dalam pertemuan berikutnya kita sudah selesaikan mukaddimahnya supaya kita bisa langsung masuk kepada pembahasan kita.